Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa dalam program ini kita mempelajari seluruh Alkitab, dimulai dari Kitab Kejadian hingga Kitab Wahyu. Dan kita telah mencapai studi kita dalam kitab-kitab perjanjian baru, yaitu di surat 1 Korintus pasal yang pertama. Dan di episode hari ini kita akan mulai dari ayat yang ke-13. Jika Anda ingin mengikuti episode sebelumnya, Anda dapat mengunjungi situs kami di semuakitabsuci.com, di mana Anda akan menemukan semua episode, video, dan teks episodenya. Anda dapat menjadikan diri Anda perpustakaan dan memanfaatkan penelitian ini. Di awal episode, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Farid Zaki. Selamat datang, Dokter. Selamat datang. Senang bertemu dengan Anda. Terima kasih. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Dokter Farid, izinkan saya membaca ayat-ayat mulai dari ayat 13 pasal yang pertama. Dalam konteks pembicaraan Rasul Paulus tentang penyesatan, dia menulis, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jika saya kembali ke ayat 13, Dr. Farid, di mana kita membaca adakah Kristus terbagi-bagi, adakah Paulus disalibkan karena kamu, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Mengapa ada nada keras dalam pembicaraan Rasul Paulus ini? Apa yang dia maksudkan? Kita telah sepakat bahwa dia mempermasalahkan perpecahan yang ada di antara mereka. Jadi dia mengajukan 3 pertanyaan retorika pada mereka. Pertanyaan pertama, apakah Kristus terbagi? Di sini dia menangani pikiran mereka. Pikirkan, adakah Kristus terbagi? Jawabannya termasuk tidak mungkin. Jadi jika Kristus tidak terbagi, dia yang Anda percayai jadi apa yang dimaksud dengan perpecahan di antara Anda? Pertanyaan kedua, apakah Paulus disalibkan untukmu? Pertanyaan lain menjawab pikiran mereka. Pikirkan, siapa yang disalibkan untukmu? Jawaban yang benar adalah, Yesus Kristus adalah orang yang disalibkan demi penebusan. Jadi, mengapa sekelompok dari Anda sekarang mengatakan bahwa saya milik Paulus dan yang lain mengatakan saya adalah milik Apolos? Pertanyaan ketiga, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Kata baptisan berarti menyatakan kesetiaan kepada dan bergabung. Dibaptis kepada? Pembaptisan kepada tepatnya. Anda menyatakan sekarang bahwa mulai saat ini kita mengikuti pribadi Kristus dan kita bergabung dengan Dia. Tentu saja itu jawabannya. Ketika jawaban itu tidak mungkin, itu semua adalah pertanyaan untuk menggelitik pikiran dan untuk mengajak mereka merevisi diri.
Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa ketika Anda terpecah, Anda bertindak tanpa otak. Seolah-olah ketika mereka terbagi, kata mereka dan mereka mengakui bahwa tubuh Kristus terbagi atau bahwa Kristus terbagi. Dan bahwa mereka dibaptis dalam nama Paulus, dan bahwa Pauluslah yang mati untuk mereka dan disalibkan untuk mereka. Tepat. Inilah bahaya perpecahan. Inilah bahaya perpecahan. Ketika dia berbicara tentang baptisan, sementara dia memberikan kesaksian kepada mereka, dengan mengatakan, saya tidak diutus untuk membaptis, dia berkata dalam ayat 16, juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Ayat 17 adalah topik pertanyaan saya. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Mengapa dia ingin menolak baptisan? Apa yang ingin dia katakan? Tidak, di sini dia ingin fokus pada tujuan utamanya, bukan menjadi baptisan orang sehingga mereka menganggap bahwa baptisan mereka berasal dari Paulus. Tapi dia ingin mengatakan bahwa tujuan utama saya datang kepada Anda dan menginjil Anda adalah untuk menghadirkan Kristus dan menghadirkan salib Kristus. Dia sama sekali tidak mengurangi nilai dari baptisan air. Tapi katanya konsentrasi saya saat datang tidak kepada siapa yang akan baptis. Datanglah kepada saya dan saya akan membaptis Anda. Seolah-olah kemudian kelompok-kelompok akan muncul dan berkata kami dibaptis oleh Paulus. Dan mereka setia kepadanya. Tidak. Dia berkata saya mempersembahkan Kristus yang disalibkan agar Anda percaya kepadanya dan diselamatkan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Dalam ayat 18 kita membaca sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi dia membagi orang menjadi dua kelompok, mereka yang binasa. Saya punya lebih dari satu pertanyaan sebenarnya. Dia membagi mereka menjadi mereka yang binasa dan yang diselamatkan. Menurut kondisi apa dia membaginya? Dan orang-orang yang diselamatkan, mereka mengenal diri mereka sendiri. Mereka dapat mengatakan bahwa kita telah diselamatkan. Kelompok yang mengenal dirinya sendiri. Hal kedua adalah mengapa dia tidak mengatakan bahwa orang yang akan binasa tidak mengenal salib. Jadi mengapa dia mengucapkan Pertanyaan pesan mungkin salib? bersama sebagai satu paket. Maaf, pertanyaan yang banyak. Mari mulai menjawab Dr. Farid. Dia membagi dunia menjadi dua kategori, diselamatkan dan dibinasakan. Apa kriterianya? Sesuai dengan sikap umat terhadap pesan salib. Sikap orang-orang terhadap pesan salib. Pesan salib, pesan Oke. yang diinjili oleh Paulus. Berdasarkan itu kita menginjil Ya, bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita dan bahwa dia dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Dan bahwa dia muncul dan naik dan bahwa dia adalah salah satunya juru selamat. Menanggapi pesan ini, orang-orang dibagi menjadi dua kelompok. Ini jelas. Mereka yang menerima pesan ini dan menunjukkan pertobatan dan iman kepada mereka dan mereka menerima keselamatan. Dan dia yang tidak menerima pesan ini meskipun dia mendengarnya. Tapi itu tidak mempengaruhi pertobatan dalam hidupnya dan dia tidak meninggalkan dosa dan kehidupan sebelumnya dan menerima Kristus. Jadi orang ini tidak diselamatkan dan bukan hanya dia tidak diselamatkan, selama dia dalam posisi ini dia menjadi bagian yang binasa. jadi kedudukan seseorang terhadap pesan keselamatan itulah yang menentukan apakah saya termasuk orang yang selamat atau yang binasa. Yang binasa. Jadi orang yang binasa melihat pesan salib atau salib seolah-olah itu adalah kebodohan. Apa artinya? Saya sangat senang dengan pertanyaan ini. Apa arti dari pesan salib? Pesan salib beberapa orang berpikir bahwa itu adalah ketika kita mengucapkan kata-kata tentang S-A-L-I-B. Dan berkata-kata dalam nama salib. Tidak sama sekali. Pesan salib berarti pesan yang direpresentasikan oleh salib. Apa pesan ini? Bahwa Anda, oh manusia, tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Bahwa Anda menghadapi kebinasaan abadi di depan Anda. Kristus mati untukmu di kayu salib. Dan dia adalah salah satunya jalan untuk keselamatan Anda dan untuk hubungan yang benar dengan Tuhan. Dia adalah jembatan untuk menyeberangkan Anda. Dari kebinasaan kemana zona keselamatan. Saudara ayat. Inilah pesannya. Ini pesannya, ini bukan kata, Benar. ini sebuah kata. Banyak orang di dunia mengucapkan kata-kata. Kata cross dalam bahasa Inggris, croix dalam bahasa Perancis. Bukanlah sebuah kata, ini adalah pesan yang kami hadirkan. Jadi pesan salib
Inilah pesannya. Kepada mereka yang belum diselamatkan dan binasa, mereka Ya. akan anggap itu sebagai sebuah kebodohan. Mengapa? Jadi mungkinkah hanya satu orang yang mau menerima Kristus yang mati baginya dan percaya bahwa dia mengangkat dosa-dosanya atas namanya? Dan dengan menerima dan percaya, ini saya akan membenci dosa dan saya akan menjadi manusia baru. Beberapa orang berkata, itu luar biasa. Mereka berkata, beri saya deskripsi untuk menjalani latihan psikologis untuk menghentikan dosa. Berhenti berzina, berhenti narkoba, beri aku resep medis. Katakan padaku bagaimana cara berhenti mengumpat. Tetapi mengatakan kepada saya bahwa Kristus akan menyelamatkan saya, jelas mustahil. Itu posisi yang mana? Yang binasa. Inilah mereka yang menolak. Ketika kita pergi ke ayat 21 dan 22, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah dan hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Di sini dia membagi dunia untuk kita. Ketika mereka menerima pesan salib ke dalam bahasa Yunani dan Yahudi. Saya ingin mendengar sesuatu tentang kedua kelompok itu dan tentang iman dan keyakinan mereka masing-masing. Baik. Seperti yang telah Anda katakan, dunia pada saat itu terdiri dari orang Yahudi, orang Israel, atau yang di luar mereka orang pagan dan kafir. Dan Paulus menyebut kelompok ini dengan nama Yunani. Bahasa Yunani tidak berarti bahwa mereka tinggal di Yunani, tetapi mereka bisa jadi tinggal di Roma. Mereka mungkin tinggal di Turki, atau di mana saja. Yang penting, dia bukan seorang Budayanya Yahudi. juga adalah Yunani. Dan budayanya adalah budaya Yunani. Apa kepercayaan utama orang Yahudi? Mereka punya hukum. Tetapi mereka fokus pada sesuatu pada saat itu. Mereka ingin melihat keajaiban. Mereka mengagumi mujizat sampai tingkat ketika Kristus sendiri datang kepada mereka. Dan meskipun dia membuat banyak mujizat, namun mereka selalu bertanya, tanda apa yang akan Anda tunjukkan kepada kami agar kami percaya kepada Anda? Baca misalnya Yohanes 6, Matius 12, mereka menginginkan mujizat yang luar biasa. Mereka Ketika dia berada di menginginkan- salib, mereka ingin dia turun sehingga mereka percaya. Yang benar, kita mencari hal-hal supranatural. Iya. Adapun orang Yunani, masalah mereka adalah lain. Apa itu? Mereka adalah orang yang mencintai filsafat. Mereka menyukai logika dan sekolah filosofis. Filsuf yang paling terkenal saat itu adalah Socrates dan Aristoteles dan Plato. Merekalah yang mendirikan sekolah filosofis. Dan itulah sebabnya ketika Paulus mendatangi mereka dengan Injil, mereka merasa seperti apa ini? Bawakan kepada kami sesuatu yang bagus. Mereka menginginkan sesuatu yang memuaskan otak. Terutama mereka adalah para filsuf. Mereka mengajukan pertanyaan dan tidak menemukan jawaban. Apa itu kebenaran? Maka Pilatus sendiri bertanya pada Kristus. Pilatus menyukai filsafat dan dia mengenal filsafat Yunani dengan baik. Apa kebenarannya? Atau menggunakan bahasa zaman kita, siapa saya? Dari mana saya berasal? Mengapa saya hidup? Saya mau kemana? Bahkan para filsuf masa kini misalnya, tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Salah satu filsuf paling terkenal di zaman sekarang adalah yang bernama Descartes, seorang pria Perancis yang terkenal. Dan satu lagi yang disebut Sartre, John Paul Sartre yang berbicara tentang eksistensialisme. Ini mengkaji beberapa hal dengan sangat aneh. Tapi mereka tidak memberikan jawaban atas apa kebenaran itu. Paulus berkata, biarkan aku meneliti dunia, tunjukkan padaku filosofimu dan bagaimana ia menawarkan keselamatan bagi manusia. Tetapi nyatanya tidak ada keselamatan. Iya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Dan ketika Paulus mempersembahkan Kristus yang disalibkan kepada orang Yahudi dan Yunani, mereka memiliki dua reaksi. Ya, Reaksi pertama adalah apa yang kita baca di ayat 22 atau 23. ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu Batu sandungan. sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab orang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Orang-orang Yahudi mempertimbangkan pesan keselamatan ini sebagai batu sandungan, dan orang Yunani menganggapnya kebodohan. Ada dua reaksi. Bukan hanya mereka memiliki dua keyakinan, tetapi dua reaksi. Bagaimana filsafat menghambat penerimaan kebenaran secara murni? Atau apakah ini sebenarnya membantu? Apakah ini membantu kita untuk memahaminya? Bisakah ini menghambat penerimaan kebenaran dan pesan keselamatan? Lihat,
untuk membandingkan perkataan para filsuf untuk mempelajarinya dan bandingkan mereka dengan apa yang dikatakan Alkitab, saya Benar. tidak keberatan sama sekali. Sebaliknya, itu akan menunjukkan apa yang tidak mampu mereka lakukan. Bahkan, beberapa dari mereka diselamatkan, pewahyuan Allah. Alkitab mengungkapkan dengan baik. Tetapi agar saya dapat menggantikan pesan Injil, apakah pesan Injil yang Anda beritakan dan saya beritakan, dimanapun saya memberitakannya, pada orang sederhana dalam masyarakat sederhana, atau jika saya memberitakannya kepada yang paling terpelajar, saya mengatakan bahwa Kristus anak Allah telah berinkarnasi dan mati. Dia bangkit dan hidup di surga. Dan dia adalah salah satunya juru selamat untuk menghapus pesan ini dan menggantikannya dengan teori para filsuf dan tidak mengatakan apa yang Kristus lakukan atau merasionalkan Injil. Tahukah apa artinya merasionalisasikan Injil? Injil menyentuh kesadaran. Selain itu diterima oleh pikiran. Ya, Tetapi dikatakan kepada manusia bertobatlah. ya. Jika saya mengecualikan bagian yang menyentuh kesadaran, maka ini menjadi teori. Teori tidak akan menyelamatkan. Iya, jadi ada dua bahaya. Saya mengganti pesan Injil dengan gagasan Menggantinya? filosofis belaka. Ya, Ada juga bahaya menambahkan beberapa gagasan filosofis yang berbahaya ke dalam Injil. Adakah? tentu ada. Seperti apa? Apa fungsinya? Bahaya yang ditimbulkannya adalah pesan Injil itu Didelusi. tepat. Saya mendelusikannya. Pesan Injil juga sederhana. Pesan Injil juga sederhana. Apa artinya ini? Sederhana artinya tua dan mudah pasti paham. Ia mempengaruhi ini dan itu, meskipun di sini Paulus menyebutnya sebagai kebodohan penginjilan. Beberapa orang berpikir bahwa penginjilan yang bodoh berarti bahwa mereka yang menginjilinya adalah sekelompok orang bodoh. Apa maksud itu? Apa yang para filsuf lihat sebagai Keacuhan. kebodohan, tidak ada kebodohan di dalamnya. Sebaliknya, tepat setelah itu dia berkata, pesan ini menyatakan hikmat Allah. Kebodohan Tuhan lebih bijak daripada manusia. Ya. Dan kelemahan Tuhan lebih kuat dari manusia. Melalui Kristus, hikmat Allah dan kekuatan Allah. Mari kita putuskan di mana kita berdiri. Jangan sampai kita disalahpahami. Kita mengatakan bahwa pesan yang menyelamatkan adalah pesan Injil yang jelas, Ya, yang bersandar pada salib Kristus dan karya Kristus Ya. di kayu salib. Jika menggantikan pesan keselamatan tidak menyelamatkan dan pendapat orang ditambahkan Ya. ke dalam firman Tuhan akan menghapus pesannya juga. Dan Alkitab berkata dia akan bahwa menggunakan pesan dan membuatnya ringan. firman itu hidup dan aktif dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ketika kita menambahkan ke dalamnya ide, manusia, dan filosofi seolah itu adalah bagian dari pesan keselamatan, ini akan mengaburkan pengaruhnya. Pasti, ya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Dalam ayat 24 kita membaca, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara Farid berbicara tentang dua kelompok, orang Yahudi dan orang Yunani. Di sini kita membaca mereka yang dipanggil. Bisakah Anda menjelaskan kepada kami lebih lanjut? Ada dua pihak, Yahudi dan Yunani. Tapi ada kelompok baru bernama yang terpilih. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Ini adalah ungkapan lain yang artinya sama dengan beriman. Dan dipanggil berarti mereka menerima panggilan itu. Menerima panggilan itu. Menerima panggilan itu, Tuhan mengundang mereka, dan mereka menerima undangan itu. Dan mereka memperoleh keselamatan. Dan yang terpanggil apakah mereka hanya orang Yunani atau Yahudi saja? Bukan, keduanya kita baca di sini. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, dia mengikutsertakan seluruh dunia di sini. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Baik. Izinkan saya membaca ayat mulai dari 26 sampai akhir pasal ini. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegang diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita.
Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Pembahasan di sini adalah untuk yang terpanggil. Ya. Apa yang ada di mata orang-orang bahwa penerimaannya atas undangan ini dianggap sebagai kebodohan? Dia ingin memberitahu mereka bahwa Tuhan memilih yang hina, memilih yang susah, dan yang terkucil untuk meniadakan hal sebaliknya. Bisakah Anda membandingkan yang kaya dan yang miskin, yang terhormat dan yang paling rendah? Hal pertama yang perlu diperhatikan saudara ayat adalah bahwa dia berkata bahwa tidak banyak orang bijak. Jangan sampai ada yang berpikir bahwa Tuhan menentang Ya. filsuf dan melawan yang kaya dan melawan yang kuat. Tidak, ia berkata, lihatlah gereja Korintus. Anda akan menemukan bahwa tidak banyak dari mereka yang beriman dan berhikmat. Dan juga tidak banyak yang kaya. Dan tidak banyak yang kuat. Dan dia mengajar berdasarkan itu. Apa ajarannya? Bahwa Tuhan memilih kategori yang menunjukkan bahwa mereka tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Orang bijak membual dengan filosofinya, Ya. dan orang kuat membual dengan kekuatannya, Ya. dan orang kaya dengan kekayaannya. Demikian pula orang-orang yang telah menerima panggilan Allah dan orang-orang yang dipilihnya. Bagaimana perasaan mereka? Mereka merasakan kelemahan mereka. Dan kemudian muncul pesan supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Hal yang paling tidak diterima oleh Tuhan adalah bagi manusia untuk berdiri di hadapannya dan mengatakan kepadanya aku penting. Ini tidak pantas dilakukan oleh makhluk ciptaan saat berurusan dengan pencipta. Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Apa yang saya banggakan? Ya. Jika Tuhan dalam kasih karunia-Nya memilih saya sementara saya adalah salah satu yang lemah, apa bisa saya banggakan? Saya tidak punya gelar filsafat. Apa yang harus saya banggakan? Saya akan terus merasa bahwa Dia menunjukkan kebaikan kepada saya. Iya, kuasa firman, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Apa maksudnya? Izinkan saya mengatakan dengan terjemahan yang lebih akurat, Anda berasal dari Allah, dan Dia telah menempatkan Anda di dalam Kristus. Dan ketika Tuhan menempatkan Anda di dalam Kristus, 4 hal menjadi milik Anda melalui Kristus. Hikmat, kebenaran, kekudusan, dan penebusan. Izinkan saya mengatakan sebaliknya, saudara Ya. ayat. Di luar Kristus, saya bodoh dan bebal. Dan setiap manusia di luar Kristus bersalah dan dihukum karena Dia tidak benar. setiap orang di luar Kristus tidak memiliki kekudusan tetapi kenajisan. Setiap manusia di luar Kristus tidak memiliki penebusan tetapi perbudakan. Jadi Allah telah menempatkan kita dalam Kristus. Dan segala hikmat yang menjadi milik kita datang pada kita. Dari mana? Oleh Dia kamu berasal dari Tuhan. Allah menempatkan kita dalam Dia Kristus. menempatkan kita dalam Kristus. Hal itu menjadi bagian kita dalam Kristus. Hikmat, Dan kebenaran, kebenaran dan dan kesucian. kekudusan. Itulah sebabnya kami bermegah. Itu Dan sebab dia kita yang bermegah harus memegahkan bermegah. Kristus, kemuliaan dalam Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas karya Kristus di kayu salib dan panggilan Tuhan bagi kita, panggilan tertinggi dan ajaib. Terima kasih Dr. Farid. Kita simpulkan episode ini bersama para hadirin. Rasul Paulus berkata, apakah Kristus terbagi? Apakah Paulus disalibkan untukmu? Atau apakah Anda dibaptis dalam nama Paulus? Apakah makna hal ini? Dia mengajukan pertanyaan yang mengarahkan pikiran mereka dan memanggil mereka untuk kembali ke diri mereka sendiri. Jadi pertanyaan pertama, adakah Kristus terbagi-bagi? Tentu saja jawabannya tersirat, tidak mungkin. Jika dia tidak terbagi, jadi apa yang memecah kamu? Apa artinya? Apakah Paulus disalibkan untukmu? Jawaban yang tersirat, apakah tidak mungkin Yesus Kristus mati untukmu? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Itu untuk Kristus. Jadi jika Anda berada dalam perpecahan seolah-olah Kristus terbagi, dan seolah-olah Paulus adalah orang yang mati untuk Anda, dan seolah-olah Anda dibaptis dalam nama Paulus dan bukan Kristus. Benar. Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus tidak mengutus dia untuk membaptis, tetapi untuk menginjil. Apakah ini berarti dia menolak baptisan dan melarikan diri daripadanya? Bukan demikian maknanya. Dia ingin memperjelas bahwa tujuan utamanya bukanlah untuk membaptis orang sehingga mereka akan dikaitkan dengannya nanti, tetapi tujuan utamanya adalah menyampaikan pesan utama bahwa Tuhan mengutus dia untuk mewujudkan Kristus dan salib Kristus, seolah ingin mengatakan bahwa inti dari kekristenan adalah Kristus serta salib serta kebangkitan darinya. Kristus dan salibnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Farid, kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, saya akan menyerahkan kata kunci ini kepada Anda untuk pembebasan dan juga keselamatan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jika Anda diperbudak oleh segala jenis perbudakan, jika Anda diperbudak oleh kejahatan atau cinta akan uang,
Jika Anda diperbudak oleh apapun di bumi, tidak ada yang akan membebaskan Anda dari perbudakan ini kecuali berita salib, yang adalah karya Kristus yang Dia buat di kayu salib. Jika Anda mendedikasikan pekerjaan ini untuk Anda secara pribadi, jika Anda menerima karya Kristus dan memaknainya secara khusus untuk Anda secara pribadi, Anda akan berpindah dari lingkaran perbudakan ke lingkaran kemerdekaan, dan Anda akan mengalami apa arti kuasa Tuhan untuk keselamatan. Mungkin Anda mencoba menyelamatkan diri. Mungkin Anda telah melakukan perjalanan ke tempat yang jauh untuk kembali dengan status diampuni dan dihapuskan dosanya. Mungkin Anda telah banyak membayar uang kepada orang agar dibebaskan dan dibenarkan. Tetapi semua itu tidak akan menghasilkan apa-apa jika bukan karena salib. Ketika Anda menerima Kristus, Anda menerima keselamatan, pikirkan hal ini sekali lagi dan putuskan posisi Anda tentang Kristus dan karya Kristus di atas kayu salib. Pertanyaan episode hari ini, apakah arti perkataan Rasul Paulus berikut ini di ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Apa arti perkataan Rasul Paulus dalam ayat 30? Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. لمسة من هد ثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني. لمسة من هد بثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني واشفيني. المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني واشفيني. المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.